Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini, kita kembali lagi masih bersama dengan Aldi, talenta muda ya yang suka sekali sama nyanyi lagu dangdut. Suara juga dari cara ngobrolnya sudah kelihatan sekali Aldi ini ya, dangduters banget Di. Nah Di, sebelum tadi Aldi menjawab pertanyaan nih, biasanya Aldi kalau keliling-keliling ke Pantai Panjang hobinya naik motor gitu ya. Iya. Nah, sering ngelihat ada yang bonceng sampai 3 orang atau boti nih, bonceng 3. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali, Di. Benar. Nah, kita mau kasih informasi juga nih untuk teman-teman pemirsa Opini di siang hari ini. Untuk Anda nih yang sampai sekarang masih hobi bonceng 3, apalagi untuk usia yang sudah dewasa, nah sebaiknya dihentikan mulai dari sekarang karena itu sangat berbahaya sekali untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Karena ada peraturannya, Di. Nah, ini kita kasih informasinya, Di. Dalam undang-undang sudah tertuang dalam nomor 22 tahun 2009 pada pasal 106 ayat 9 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Berarti hanya boleh 1 motor itu 2 orang saja. Hukuman yang melanggar aturan tersebut dijelaskan pasal 292 yang menerangkan pelanggaran akan terancam pidana kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Nah, daripada kehilangan Rp250.000, teman-teman yang ingin jalan-jalan ke Pantai Panjang, mungkin mau boti, bonceng 3, sebaiknya cari teman satu lagi. Setuju dia? Setuju banget. Atau Aldi pernah nih? Nggak Keliling pernah. Pantai Panjang, Nggak pernah. bertiga nih, seru-seruan yuk, seru-seruan gitu. Nggak. Oke. Berdua aja ya cukup guys. Oke, berdua aja sudah cukup gitu ya. Oke, Di, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Siap. Untuk Aldi. Nah, untuk pertanyaan tadi, Di. Nah, bagaimana jawaban dari seorang Ya, Aldi? jawabannya adalah Aldi suka, jujur dari hati yang paling dalam. Aldi tuh suka lagu yang mellow, yang sedih. Oh, oke. gitu. Berarti memang tipikal Aldi ini adalah yang nyanyi berdasarkan rasa gitu. Ya. Lagu-lagu yang sedih, terus Benar. juga jatuh cinta tapi yang mellow. Benar. Terus juga lagu ungkapan kasih sayang seperti Eri Susan ya, Ibu ya judulnya. Muara Kasih Sayang. Oh, ya, Muara Kasih Bunda. Muara Kasih Bunda. Oke. Yang gitu-gitu yang Aldi suka gitu. Tapi kalau misalnya untuk manggung, kalau konser-konseran lah misalnya gitu ya, mau nggak mau kita bawa yang beat, yang upbeat oke. gitu. Tapi kalau misalnya suruh milih, Aldi dan vokal Aldi itu lebih ke yang memang mellow gitu, yang Oke, sedih. benar-benar. Nah, kalau untuk konser-konser misalnya yang seru-seru kan seperti lagunya seperti Mati Lampu. Nah, iya betul sekali. Nah, kalau untuk Aldi sendiri, ini kan biasanya kalau penyanyi, entah itu penyanyi terus juga musisi, pemain musiknya, bahkan ada orang-orang yang mereka kagumi atau yang mereka favoritkan nih, Yes. yang menjadi bisa dibilang tolak ukurnya atau contoh Role panutan, model, ya. role modelnya. Nah, kalau dari Aldi sendiri nih, Di, role model Aldi ini siapa, Di? Kalau Aldi sebenarnya banyak ya, tapi yang paling favorit sih untuk saat ini Lesti Lesti dan oke. King Nasar. King Nasar karena dari itu tadi ya, energiknya itu Benar. tadi. Aldi belajar di situ dari attitude mereka di panggung, nyanyi yang gimana yang benar, terus pokoknya banyak yang bisa dipelajari dari mereka berdua. Ilmunya Aldi kombinasikan untuk jadi versinya Aldi gitu. Oh, oke. Berarti favoritnya Aldi ini adalah dari Lesti dan juga Nasar. Nah, betul. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk lagu nih, Yes. lagu yang memang Aldi banget. Ini mau ribuan lagu Aldi hafalin, Aldi bisa nyanyi, tapi ada satu lagu yang memang wah ini lagu terdebesnya Aldi gitu. Aldi banget pokoknya lagu ini. Oh, oke. Kalau menurut Aldi dan ini lagu ini kayak banyak cerita gitu yang bisa mengatakan Aldi juga sampai ke nasional. Menurut Aldi salah satunya itu ada lagu, tapi kan lagu sedih, ini lagu Oke. ranca. Judulnya lagu Gadis Malaysia. Gadis Malaysia. Iya. Oke. Ini yang membuat juga Aldi bisa go nasional juga gitu. Dan menurut Aldi tuh ya cocok aja lah kalau misalnya dibawa itu kayaknya memang enak aja, ranca gitu dia. Oke. Dengan goyang-goyangannya yang Benar. enak gitu tuh, juga musik juga yang ngebeat gitu ya. Benar. Nah, untuk Aldi sendiri ini kan untuk penyanyi dangdut, ini kan identik dengan busananya yang ngejreng gitu. Yes, benar. Apalagi perempuannya kan harus yang memang benar-benar sesuai sama lagu gitu. Nah, kalau Aldi sendiri ada kesulitannya nggak, Di? Apalagi sebagai seorang laki-laki kan yang harus memang kostum Benar. pada saat misalnya Aldi manggung gitu. Iya. Untuk ditanya kesulitan,
Jujur Li itu sekarang masanya sudah menurut Aldi udah berubah ya Kak, karena udah jarang banget yang Aldi temui itu yang ngejreng-ngejreng, malah sekarang lebih ke fashionable untuk penyanyi cowok, jadi kayak dia tuh berjas atau segala macam. Nah dan sekarang itu makin simpel lagi karena tren-tren musik Jawa juga yang kalau misalnya tren-tren di YouTube itu kan salah satunya kan ada banyak-banyak penyanyi cowok juga, jadi mereka itu menurut Aldi salah satu trendsetter fashion juga untuk kayak sebenarnya kalau penyanyi dangdut tuh nggak mesti yang harus heboh dan segala macam. Pakai baju yang ada manik-maniknya. Sekarang tuh kita kayak pakai kaos putih misalnya harus jaketan, pakai celana jeans sama sepatu kayak casual gitu kan udah cocok aja gitu. Nah makanya sekarang tuh nggak usah pening-pening banget, kecuali kalau memang acaranya memang formal nian mau nggak mau kita berjas kan. Jadi paling jasnya itu menyesuaikan, jadi ya lebih ke pemilihan musik aja kalau itu penyanyi dangdut ternyata gitu. Nah jadi sekarang untuk masalah fashion jujur nggak ribet sih, lebih ke simple aja, tapi kita tengok yang nyanyi itu gimana gitu aja sih. Oke, jadi memang tidak seperti dulu. Bener gitu ya. kalau dulu kan zamannya. Wah kita lihat penyanyi dangdut itu hebring gitu. Bener. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Iya. Kalau sekarang itu memang udah lebih santai lagi. Lebih santai. Oke, nah kalau untuk Aldi sendiri, ini kan Aldi nyanyi lagu dangdut kan udah dari 2020 berarti startnya. Nah ini kan otomatis untuk latihannya di. Nah kalau untuk latihan sendiri Aldi ini memang punya seorang guru kah atau otodidak aja nih? Kalau Aldi pribadi memang otodidak gitu. Nah tapi Aldi percaya banget Kak kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak aku nih nggak bisa nyanyi gitu. Nah jawaban Aldi itu bisa karena menurut pengalaman Aldi, setiap kita makin banyak menyanyi, setiap kita rajin menyanyi, kita makin mengetahui vokal kita itu di mana, gimana ngenain lagu dan segala macam. Karena kalau dipikir-pikir Aldi itu seperti itulah gitu, kayak berawal dari yang kayak cuma 1-2 lagu sampai sekarang mungkin udah ratusan lagu Aldi nyanyi. Kayak ada kok memang kalau misalnya kau tuh suaramu jelek, rajin latihan nyanyi aja gitu. Pasti bisa jadi penyanyi, ibaratnya gitu nah kasarnya. Oke, berarti memang harus rutin gitu ya. Aldi tuh sampai Ali tuh gak sadar, coba banyak yang teman-teman tadi ngelaporin kayak, kok tuh Ali di mana-mana nyanyi aja. Ali tuh gak sadar kayak di jalan pun lagi naik motor bisa Ali nyanyi teriak-teriak, tapi menurut Ali tuh orang gak bakal dengar. Ternyata teman-teman tuh ada yang dengar. Segitunya Ali setiap apa tuh saat nyanyi karena sehobi itu di jalan nyanyi sambil latihan vokal segala macam, ada aja pokoknya yang Aldi lakuin tuh untuk ngolah suara terus gitu. Oke. Nah kalau dari Aldi sendiri nih, biasa kan orang-orang tuh ada punya triknya sendiri nih dalam melatih vokal. Nah kalau hal-hal yang sering Aldi lakukan apa aja nih? Nah Aldi nggak tahu ya ini berawal dari ketakutan tersendiri sampai jadi habit. Nah Aldi itu salah satu trik Aldi itu biar suara itu tetap aman lah, nggak yang gimana abang serak. Aldi tuh jarang banget minum es, minum susu yang manis-manis. Pokoknya orang sehat itu nah. Hidupnya sehat, ya, ngontrol gitu, gula. Gitu. Bener-bener gitu kayak gorengan tuh bisa dihitung kayak mungkin seminggu sekali cuma nyicip gorengan. Kecuali kalau misalnya kita lihat jadwal, kalau misalnya kalau 2 minggu ke depan misalnya kosong, jadi oke lah boleh agak banyak dikit. Misalnya kalau misalnya Sabtu Minggu udah ada kegiatan berhubungan dengan suara, Aldi jaga itu. Bener-bener Aldi tuh sampai akhirnya jadi ada stigma nggak suka gitu. Nah bukan menghindar lagi, nggak suka karena kebiasaan itu tadi ya. Udah lama banget Aldi tuh coba gitu, bener-bener bukan menghindar banget, cuma sangat jarang. Disuruh milih air pasti air putih setiap makan, misalnya air putih aja gitu. Air mineral ya air putih yang biasa gitu, nggak usah yang dingin, nggak usah pakai es batu. Bener, sangat jarang Aldi Kak. Jadi habit sampai sekarang. Iya, jadi habit. Justru dari suaranya juga terjaga, dari badannya pun juga lebih sehat lebih juga. Lebih fit juga, bener Lebih fit, Kak. bener. Nah kalau untuk aktivitas Aldi, sekarang ini kan lagi bisa dibilang kompetisi dangdut masih agak lama ini ya. Nah kalau rutinitasnya, nah Aldi ini bisa misalnya ngejob wedding, terus atau juga ada show-show di mana gitu. Kalau untuk sekarang tuh masih nyanyi-nyanyi juga segala macam. Cuma Ali juga sekarang tuh ngembangkan juga di bidang public speaking, bisa di salah satu MC juga. Terus Aldi kegiatan lagi selain jadi mahasiswa akhir ya, di lagi skripsian, Ali juga coba di content creator segala macam. Jadi Ali tuh kayak nggak bisa diem gitu, nah jadi harus berpikir terus gitu, nah biar ngelakuin apa nih kalau kosong tuh kayak ngapain di hari ini ya gitu, nah jadi memang harus cari kegiatan biar produktif terus, itu sih kalau dari Aldi. Oke, nah sebagai mahasiswa akhir nih, Aldi ini fakultas apa nih? Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Oh komunikasi, oh pantes berarti dong ya, dari pola-pola ngomongnya, cara ngomongnya tertata sekali. Ternyata ilmu komunikasi. Iya Kak. Wah ini calon Esikom nih. Amin. Ilmu komunikasi Visip Unip. Amin. Satu alma mater kita ngomong-ngomong di. Waduh. Cutting aku gitu ternyata Kak Iqbal. Nah
Untuk dari ini kan sekarang kan udah berarti lagi skripsian sekarang nih. Iya, bener Nah, banget. ngatur waktunya nih di sela-sela kesibukan yang Aldi bilang tadi, Aldi ini orangnya nggak bisa diem nih, konten kreator sekarang iya dijalanin. Iya. Terus skripsi sekarang lagi fokus pengen nyelesain. Nah, cara Aldi ngatur waktunya. Nah, kalau untuk jawabannya kita tahan lagi gimana, Di? Setuju, Di? Setuju. Oke. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana. Setelah satu ini kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.